saudara-saudari sekalian, bahasa Pali adalah bahasa yang digunakan Sang Buddha di India, bukan di Indonesia. Mengapa kita masih pakai bahasa Pali? Karena kita masih mengutip kata-kata Sang Buddha secara langsung, yaitu bahasa Pali itu. Tetapi yang kita mengerti kan bukan bahasa Palinya, tetapi bahasa Indonesia. Terjemahannya yang bisa memberikan pengertian kepada kita bukan bahasa Palinya, tapi bahasa Indonesianya yang kita mengerti. Tetapi sayangnya orang itu terlalu menganggap bahasa Pali ini bahasa yang punya kekuatan, bahasa yang punya keajaiban. Maka saya bacanya bahasa Palinya saja. Bahasa Indonesianya tidak usah. Bahasa Indonesia tidak ada kekuatannya. Para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekuatan itu muncul bukan dari apa yang kita baca, bukan dari, maaf saja, bahasa kitab suci, tetapi di dalam ajaran Sang Buddha, pengertian benar itulah kekuatan yang besar. Pandangan benar itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, melindungi kita, bukan membaca kitab sucinya, bahasa kitab suci. Yang berefek itu bahasa terjemahannya. Karena kita mengerti, oh iya, Sang Buddha mengajarkan saya begini, Sang Buddha mengajarkan saya untuk begini, mengajarkan saya untuk bertindak bagaimana, mengajarkan saya untuk mengambil keputusan bagaimana, bagaimana saya menyikapi kehidupan ini. Yang kita mengerti terjemahannya. Maka jangan melupakan terjemahannya. Kalau tidak sempat dibaca ketika kita puja bakti, baca di rumah. Baca di rumah, tidak sempat bantai sibuk. Saya ada banyak pekerjaan. Pekerjaan saya ya macam-macam. Ya, ada juga ya, memang pekerjaan yang sepatutnya dilakukan. Dan ada yang pekerjaan yang hanya maaf saja membuang waktu. Hanya sekedar yang mengisi waktu luang saja. Padahal waktu luang itu bisa digunakan untuk membaca. Membaca bisa memberikan pengetahuan, pengertian kepada kita. Apabila tidak jelas, nantinya ditanyakan. Tanyakan kepada mereka yang mengerti. Tanyakan kepada mereka yang kita anggap mengerti. Tetapi membaca sendiri itu jauh lebih efektif, menambah pengetahuan lebih banyak dibanding ya hanya beberapa waktu kita mendengarkan khotbah Dhamma, atau pada saat
tentu saja kita mendapat pengertian. Para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kita, memang kita dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan yang selalu muncul. Karena permasalahan itu memang tidak bisa kita hentikan dari luar. Dari luar tidak bisa dihentikan. Yang dari luar ini memang selalu ada saja, menerpa kita, menerjang, menghantam kita. Bahkan kita mungkin saja sempat terlilit di dalamnya, ikut tersangkut di dalamnya. Padahal kalau kita mengerti, itu adalah hal yang terjadi di luar diri kita. Hal yang terjadi sesungguhnya bukan menjadi tugas kita. Tetapi kita terkadang ikut campur di dalamnya. Tetapi ketika ikut campur tidak bisa juga menerima. Padahal siapa yang memulai? Siapa yang menyampurkan ke dalamnya? Yang menyampurkan adalah diri kita sendiri, sob. Bukan orang lain. Kalau kita tidak mau mencampuri, pasti kita tidak akan tercampur. Begitu sudah tercampur, ya harus terima risiko yang mengikutinya. Risiko itu tidak selalu baik. Risiko itu ada yang tidak baik. Sama seperti kita itu menentukan pilihan kita. Pilihan kita mau menjadi apa? Saya mau bekerja di mana? Ketika kita sudah bekerja dan memang menerima dan juga sudah menentukan pilihan saya untuk kerja di situ, maka terima apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak terima, mengapa Anda masuk ke situ? Awalnya kelihatannya enak, Bante. Awalnya kerja di sana gajinya besar. Saya maunya gajinya besar. Tetapi setelah saya masuk kok bosnya cerewet. Cerewetnya minta ampun. Saya maunya tidak begitu, Bante. Saya maunya gajinya besar. Bosnya ya biasa. Bosnya ya sederhana. Tidak cerewet. Apa-apa saya dikatai. Apakah kita harus menyalahkan orang yang ada di dalamnya?
Kalau kita tahu mungkin saja kita tidak akan masuk. Tetapi karena kita tidak tahu, sudah terlanjur masuk, terima apa yang di dalam. Karena kita pun mengharapkan yang lainnya. Ya, saya mengharapkan imbalan yang besar. Ya mungkin inilah bonusnya dari apa yang menimbulkan gajinya besar. Ya, hitung-hitung bonus. Yang penting kita menikmati. Mengapa kita harus demikian? Karena kalau kita perhitungkan, mungkin saja pada saat itu pekerjaan itu sangat sulit. Sulit mendapatkan pekerjaan. Kita mengajukan lamaran demi lamaran terus-menerus, tetapi yang dipanggil ya hanya satu itu tok. Yang lainnya enggak. Maka kalau kita sudah senang, wah saya dapat pekerjaan, saya sudah masuk, saya sudah diterima. Maka dengan memikirkan kalau saya tidak kuat di sini, kalau saya tidak bertahan di sini, hanya karena ya bosnya ini agak cerewet, maka saya akan bingung lagi, cari pekerjaan lagi, tidak dapat. Lebih pusing lagi saya, mana kontrakan belum bayar, kontrakan sudah nunggak, saya tidak bekerja, mending di sini saya bisa bayar kontrakan, meskipun ya saya harus menerima selewatnya. Maka kalau kita melihat keuntungan yang lain, kita bekerja apapun akan menyenangkan. Kita bekerja dimanapun selalu menyenangkan, selalu juga menguntungkan. Tidak ada yang tidak menguntungkan kalau kita mau mengerti. Tetapi kalau tidak mau mengerti, memang semuanya itu penderitaan semua. Dari sini beban, belum lagi dikejar-kejar yang punya kontrakan, beban lagi, belum lagi stres, tidak dapat pekerjaan, beban lagi, belum lagi besok makan apa, beban lagi. Beban, setiap hari kita bawa beban. Sampai-sampai orang itu tidak kuat, ujung-ujungnya apa? Saya tidak mau hidup, saya tak bunuh diri. Tetapi apakah dengan bunuh diri kita bisa menyelesaikan masalah? Ternyata belum selesai. Masih ketemu juga masalah-masalah yang lain. Para bapak ibu saudara-saudari sekalian, itulah yang ada dalam kehidupan kita. Semuanya mengalami, semuanya memiliki, semuanya masih terbelenggu.
dalam lingkaran ketidaksukaan, ketidaknyamanan itu. Maka kita diharapkan apa? Kalau kita sudah tidak terkenan, tidak lagi menyenangi hal-hal tersebut, maka diharapkan kita mencari sesuatu yang mulia. Tetapi Sang Buddha terlebih dahulu memperlihatkan kepada kita apa yang beliau ketahui di dalam Arya Pariyesana Sutta Majjhima Nikaya, bahwa ada dua pencarian di dunia ini. Yang pertama, pencarian yang tidak mulia. Tetapi yang kedua adalah pencarian yang mulia. Pencarian yang tidak mulia adalah saat kita sendiri masih mengalami kelahiran, masih dilahirkan lagi, entah sampai berapa kelahiran lagi. Saat kita mengalami usia tua, masih mengalami usia tua, lapuk, dan juga masih mengalami penyakit, masih bisa sakit, masih bisa mengalami penderitaan fisik karena sakit, dan masih bisa mengalami kematian karena pasti mengalami kematian. Kematian yang bisa terulang lagi, masih mengalami kekotoran, maka kita tidak sepatutnya, atau kita masih mencari hal yang sama dialami oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Apa yang mengalami hal yang sama? Keluarga masih mengalami hal yang sama. Harta materi masih juga mengalami hal yang sama. Mengalami kelapukan, mengalami kekotoran, dan ketidakkekalan atau rusak, mati. Secara umum, secara global, hal-hal yang masih berada di dalam keduniawian ini masih akan kita cari, masih akan kita lekati, masih akan kita anggap milikku. Kita anggap itu adalah hal yang
menyenangkan, maka Sang Buddha katakan, kita masih berada di dalam pencarian yang kurang mulia, tidak mulia. Karena mengapa? Masih ada ketidakbahagiaan nantinya kita masih akan dapatkan. Ketidaksukaan, ketidakbahagiaan, kedukaan kita masih akan dapatkan. Maka orang yang masih terikat dengan hal demikian belum akan terbebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka wajarlah saja kalau kita saat ini masih juga melekat di situ, masih mencari hal-hal yang berada di dunia ini, maka wajar sekali kalau kita mengalami penderitaan. Jangan kita menolak, karena itu wajar. Karena apa? Karena kita yang membuat sebabnya sendiri. Kita yang sudah menentukan demikian. Mengapa kita kok tidak mau menerima efek-efeknya? Kita sendiri yang masuk ke dalam lumpur, mengapa kita tidak mau kotor? Maka terima kekotoran itu. Karena kita memang suka di situ. Tetapi kebanyakan apa? Orang saat ini tidak bisa menerima. Mengapa dhamma ini begitu menyudutkan saya? Mengapa dhamma ini terasa menyentuh nurani saya? Saya merasa dipojokkan. Saya merasa tidak sesuai dengan dhamma. Mengapa kok saya ini seperti disinggung? Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dhamma adalah memang untuk memberikan pengertian benar kepada kita. Sangga adalah mereka yang menyampaikan apa yang terdapat di dalam dhamma. Maka bukan berarti kalau bantenya atau sangganya ini yang mengarahkan, memberikan pengertian kepada kita, lalu menganggap apa? Wah, bantenya nyindir saya. Bantenya ini sirik sama saya. Padahal apa yang disampaikan bukanlah berdasarkan keinginan bantenya, tetapi diinginkan dhamma demikian. Dhamma itu memberikan pengertian kepada kita. Kalau kita mau menerima dhamma ini dengan baik, pasti mendapat manfaat. Kalau kita mau memberikan perhatian khusus kepada dhamma dan kita pakai dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan tahu apakah dhamma ini menyinggung saya atau tidak. Ataukah apakah bantenya ini menyinggung saya atau tidak. Buat apa menyinggung kita? Tidak ada manfaatnya menyinggung orang lain. Justru kita itu diberikan pengertian. Oh, saya saat ini belum sesuai, berarti maka saya harus mengarahkan perhatian saya kepada diri saya. Apakah saya sudah sesuai dengan dhamma?
Karena saya ingin mendapat manfaat dari Dhamma. Bukan malah Dhamma ini menjadi bertentangan dengan batin kita. Saya tidak terima, saya tidak setuju dengan Dhamma. Kalau kita melupakan Dhamma, kalau kita tidak sesuai dengan Dhamma, maka jangan salahkan juga Sang Dhamma ini tidak membantu kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan manfaat, kita ingin bahagia, kita ingin dapat apa-apa, tetapi kita praktek Dhamma jarang. Yang dipelajari hanyalah mendengar. Sudah didengar, ketika ada kejadian, ketika ada dalam kehidupan kita sehari-hari berhadapan langsung dengan apa yang memang Dhamma sudah gambarkan, kita cenderung melupakan Dhamma. Bagaimana kita bisa mengetahui, Bante, kalau kita menggunakan Dhamma atau tidak? Saat kita itu meronta, saat kita menolak, saat kita tidak menyenangi apa yang kita dapatkan itu bertentangan dengan Dhamma. Dhamma tidak mengajarkan kita untuk bertentangan dengan siapapun, termasuk kepada apa yang kita terima. Dhamma mengajarkan kita untuk menahan diri. Ketika menahan diri, maka hal yang di luar ini akan berhenti dan tidak bisa menyakiti kita. Tetapi kalau kita melawan yang di luar ini, maka dia bisa menusuk kita, bisa langsung menyerang ke dalam. Masuknya lewat mana? Sebenarnya dia tidak bisa masuk, tetapi kitalah yang memunculkan sendiri di dalam diri kita, di dalam batin kita sendiri. Kita memasukkannya, bukan dia yang menerjang ke dalam, tapi kita yang membuka pintu untuk dia masuk menyakiti batin kita. Inilah pengertian awal yang diberikan Sang Buddha mengenai pencarian yang tidak mulia. Saat kita mengalami hal-hal yang berupa penderitaan, kita masih juga melekati apa yang mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita mencari yang tidak melekat, tidak mengalami penderitaan, maka itulah pencarian yang mulia. Apa yang tidak melekat, apa yang tidak mengalami kematian, tidak mengalami kelahiran, tidak mengalami penyakit, tua, duka cita, dan juga kekotoran. Hal itu adalah tidak lain tujuan umat Buddha yang ingin mencapainya, yaitu Nibbana. Nibbana adalah bebas dari semua hal itu. Inilah pencarian yang mulia. Maka kita, kalau kita memang sudah tidak
mau lagi berada atau mengalami penderitaan di kehidupan ini, maka capailah nibbana. Kalau belum mencapai nibbana, terima. Kalau kita masih harus terlahir kembali, mengalami penderitaan dan sebagainya, menyikapinya dengan menerima. Kalau kita bisa menerima, kita akan bahagia di dunia ini. Meskipun belum mencapai nibbana, kita akan bahagia. Tetapi kalau kita menolak, pasti penderitaan itu akan mengikuti, menyelinap. Bahkan secara terbuka kita buka juga untuk ia menusuk batin kita, menekan batin kita. Para bapak ibu saudara-saudari sekalian, Sang Buddha mengumpamakan mereka yang masih mencari pencarian yang tidak mulia dengan mengumpamakan bahwa apabila suatu ketika ada sekumpulan rusa sedang bermain-main di hutan, dia terlena melihat makanan, melihat buah-buahan yang banyak di hadapannya. Dia tanpa terkendali, tanpa menyadari, melihat bahaya-bahayanya. Dia tidak tahu bahaya dari apa yang ada di depan matanya itu. Maka ia akan terperangkap, terjerat, dan apa yang akan terjadi adalah kemalangan bagi si rusa. Malang bagaimana? Malang karena nanti setelah tertangkap pasti akan dicincang-cincang dan dijadikan sate bakar. Sudah menjadi sate bakar yang nikmat. Demikian pula kita. Kalau kita masih mencari, melekat, masih mencari dan melekati terus-menerus, maka penderitaan masih akan mengikuti. Tidak akan lepas dari perangkap mara. Mara si jahat akan membawa, menggotong kita, menarik kita, menjerat kita, bahkan bisa kita terbawa ke alam yang menderita setelah kelahiran. Kalau kita tidak sadari, bisa. Tapi kalau kita masih bisa menyadari ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk yang bisa kita lakukan, memang kita tidak seketika terus-menerus terperangkap oleh mara. Kita bisa saja mampir di alam bahagia. Tetapi di alam bahagia pun tidak akan bertahan lama. Di sana ada masa waktu. Apabila waktu untuk kita terlahir di sana sudah habis, maka kita masih bisa terlahir di alam yang menderita. Di alam menderita sudah habis, lahir lagi di alam yang cukup membahagiakan lagi. Terus menerus melingkar di situ. Bahagia menderita, bahagia menderita, bahagia menderita. Itulah kehidupan. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi
terlahir kembali, sudah tidak mau lagi terlahir kemanapun, karena kita sudah bosan menderita. Maka kita memang disarankan untuk mencari pencarian yang mulia, mencapai nibbana secara total. Maka di situ penderitaan sudah tidak dapat tumbuh. Seperti rusa yang pandai dan bijaksana, dia akan mengamati sekitarnya, meskipun dia masih akan makan. Mengamati sekitarnya, melihat bahwa sudah tidak ada bahaya, tidak ada perangkap, dan tidak ada yang lainnya, maka ia baru memakan. Maka kita pun diharapkan sama. Boleh kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, tetapi cobalah juga terkendali. Cobalah kita itu memahami bahaya-bahaya di sekitarnya ketika kita terlalu melekati. Kita boleh punya sanak keluarga, kita boleh punya harta, kita boleh punya apa yang ada dalam kehidupan dunia, tetapi tidak untuk melekatinya. Hanya sekedar teman untuk menjalani kehidupan. Yang utama adalah kebebasan diri kita masing-masing. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka kita pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, tanpa terpengaruh lagi oleh yang ada di luar. Seperti yang Sang Buddha katakan di dalam Udana bagian kedua, waga kedua, syair nomor 5, Upasaka Sutta. Di sana Sang Buddha mengucapkan syair yang berbunyi, Sukang watak tasa nahoti kinci, sangkata dhammasa bau sutasa, sakincanang pasa wihanya manang, jano janasming pati bandarupoti. Betapa bahagianya mereka yang tidak punya apa-apa. Jadi lebih baik kita tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya lain sebagainya yang kita lekati. Dan juga memahami Dhamma, belajar Dhamma yang sungguh-sungguh. Dibanding dengan saking canang pasak pihak nyak manang. Dan betapa menderitanya mereka yang masih melekat pada benda-benda atau rupa yang ada dalam kehidupan ini. Maka manakah yang akan kita pilih? Manakah yang akan menjadi tujuan hidup kita? Kita yang menentukan. Kita yang akan menikmati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mendengar dhamma sudah baik, mengingat dhamma juga sudah baik. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi apabila kita mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari praktek yang kita lakukan itulah efek dhamma akan dapat kita rasakan. Efek yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita adalah praktek kita. Oleh karena itu, marilah kita praktekkan dhamma dengan sungguh-sungguh. Marilah kita terus belajar dhamma tanpa kita bosan, tanpa kita terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar. Berusahalah saat ini juga. Jangan kita menunggu kapan waktunya. Karena kita bisa saja kehilangan kesempatan yang berharga untuk berlatih lebih banyak. Semoga kita terus maju di dalam dhamma. Semoga kita selalu terlindungi oleh praktik dhamma yang kita lakukan. Semoga membawa perkembangan batin. Semoga membawa kebebasan. Semoga membawa kita pada jalan menuju kebahagiaan yang pasti, mencapai nibbana. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.